Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Gak salah kan kalau ucapkan selamat tahun baru kan? Kan baru kali ini ketemu. Betul? Berarti siap ini ada kue tahun baru ya. Masih ada kue tahun baru? Sudah habis? Sudah habis? Kan bisa diadakan. Baik, saya untuk mengawali renungan hari ini, coba lihat kiri kanan. Coba lihat, senyumnya itu tulus gak? Coba lihat baik-baik. Oke, coba Pak Flora sama Ibu, coba tengok kembali. Tulus gak? Pandang-pandangan berarti. Karena tema yang diberi kepada saya oleh Bapak Gembala kemarin adalah tentang buah roh, dan buah roh yang dikasih adalah buah roh yang pertama, yaitu kasih. Karena itu saya suruh coba tengok atau lihat pandangan. Kenapa itu? Kasihnya tulus, senyumannya tulus, atau terpaksa, punya beban yang berat, biasanya nampak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, temanya adalah bicara tentang kasih. Buah roh yang pertama yaitu kasih. Dan itu mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. 9 buah roh itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu sudah ketemu? Amin. Galatia 5 22 sampai 23. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya diberkati dengan pujian dengan sekolah minggu tadi. Bicara tentang ayat yang barusan kita baca, yaitu tentang buah-buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa buah roh itu dimulai dengan kasih? Bapak Ibu, kenapa buah-buah roh itu dimulai dengan kasih? Kenapa tidak dimulai dengan kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, atau penguasaan diri, tetapi harus dimulai dari kasih? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Kasih adalah identitas daripada Allah sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita sedang berbicara tentang kasihnya Allah, pribadinya Allah, identitas, ciri khas khusus daripada Allah, yaitu kasih. Itu sebabnya kenapa buah-buah roh selalu dimulai dengan kasih. Kenapa bukan hal-hal yang lain? Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya identitas khusus, yaitu penuh dengan kasih. Dan kasihnya itu kekal. Kasihnya itu apa? Tidak kasih yang pura-pura, tidak kasih yang sebentar saja nampak kemudian tidak ada. Tetapi di dalam pribadi Allah adalah kasih yang melekat, kasih yang abadi. Berarti kasih Allah kepada manusia tidak luntur kepada kita. Apakah kita baik atau tidak baik? Apakah kita jahat atau baik? Allah tetap mengasihi kita karena itu identitas daripada Allah. Itu sebabnya buah roh dimulai dengan kasih. Karena pribadi Allah sendiri itu kasih. Kalau pribadi Allah adalah kasih sendiri, itu berarti kasih yang tulus, kasih yang abadi, kasih yang kekal itu berasal dari Allah. Maka kalau kita berbicara, kalau kita punya kasih, bukan apa yang kita dapat, tetapi apa yang bisa engkau berikan. Kasih berbicara bukan apa yang engkau dapat, tetapi apa yang bisa engkau berikan. Pada waktu Tuhan mengasihi manusia, Ia tidak mengharapkan apapun dari Allah, tapi pribadi Allah, pribadi Allah. Karena itu Dia mengasihi dengan
Bapak Ibu ingat ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia memberikan siapa? Anaknya. Itu bukan karena kita baik, tetapi Ia beri karena memang dirinya penuh dengan kasih. Berarti Allah mengasihi manusia adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita, tetapi memang dalam pribadi Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kasih yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang tidak bisa kita jangkau secara logika. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih di mana kita bisa mengasihi siapapun juga orang yang terbuang, yang sebenarnya secara pikiran kita atau logika kita tidak bisa. Sederhananya, saudara, masuk akal nggak kalau mengasihi musuhnya? Masuk akal? Masuk akal? Mengasihi musuhnya masuk akal? Tidak masuk akal. Tetapi itulah perintah Tuhan, bahwa harus bisa mengasihi musuh. Itu berarti kasih berbicara tentang bukan apa yang kau dapat, tetapi apa yang kau berikan. Maka kalau Natal, kalau ada setiap apapun juga selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu, maka hati-hatilah, karena engkau dan saya pada akhirnya ada kata waspada. Saya kemarin baru tahu kata waspada. Apakah kita waspada? Seorang teman bilang saya begini, waspada itu walaupun sedikit pasti ada. Walaupun sedikit pasti ada, maka waspada. Berarti dia datang ke satu event, dia ada di satu tempat, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Waspada ya, waspada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu aktif. Saya ulangi, kasih itu aktif. Jadi kasih itu tidak hanya pasif, tetapi kasih yang poin pertama, yang paling utama itu kasih itu bersifat aktif. Berarti kasih itu ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus, maka kasih kita itu harus aktif. Kasih yang rela bertindak, kasih yang rela berbuat, bukan kasih yang menunggu, tetapi kasih yang aktif. Ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang harus dilakukan. Orang bilang katakan aku mengasihi Tuhan, tindakannya adalah datang dari ladang, aktif. Ada yang ditinggalkan, ada yang dikorbankan, mungkin ngantuk, mungkin waktunya, mungkin jualannya, ada yang dia kerjakan, aktif. Jadi kasih itu aktif. Ada kalanya memang kasih itu pasif. Misalnya istrinya lagi merepet, suaminya akan diri. Nah, kalau suaminya sambung terus, repetannya tambah banyak, nggak siap-siap. Tapi itu demi kebaikan. Setelah capek ngomong istrinya, suaminya dekat, sudah selesai. Ini berarti pasti. Tetapi kasih itu aktif, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka sangat penting untuk kita mengerti betul tentang kasih. Identitas Allah adalah kasih. Berarti kalau kita ingin pengikutnya, maka saudara saya harus punya kasih. Nah, saudara-saudara, kita kenal atau kita tahu bahwa kasih itu dalam bahasa Yunani itu ada 4 jenis kasih ya. Tapi di Indonesia itu namanya sama semua kasih. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa asli, maka kasih itu ketika bicara tentang kasih yang mana? Yang pertama itu adalah kasih storge, yaitu kasih antara hubungan dalam keluarga, bapak anak dengan orang tua, ini kasih. Nah, kalau saya tanya ini kepada Bapak Ibu, adakah orang tua yang menuntut kasih kepada anak? Adakah orang tua yang mengharapkan kasih daripada anak?
Adakah anak yang mengharapkan kasih dari orang tua? Ada? Ini di rumah tangga. Kalau begitu, kenapa banyak anak-anak yang mengharapkan kasih di luar orang tua? Kenapa anak-anak tak betah di rumah? Kenapa anak-anak lebih percaya kepada orang di luar daripada percaya kepada orang tua? Ini kita mau kasih ya. Ini ada anak-anak di sini, anak-anak muda ada. Oke. Siapa yang angkat tangan siapa? Siapa yang ditanya? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Petrus. Wah, ini Petrus, murid Kristus. Bukan. Suka gak cerita sama orang tua dia? Betul. Ada orang tuanya di sini? Ada. Siapa yang orang tuanya di sini? Anak muda. Coba kata. Siapa? Ini yang katanya ini tadi. Siapa namanya? Putra. Oke, Putra. Putra. Semua yang kamu alami ceritakan sama orang tua. Hah? Pernah. Berarti kalau kata pernah berarti tidak pernah. Itu jangan atau itu jarang. Kata pernah itu berarti sesekali. Tidak sering. Apa yang kamu alami sekolah cerita sama orang tua? Saya bisa tanya. Oh kerja. Apa yang kamu alami di tempat kerja kamu cerita sama orang tua? Apa? Biasa aja. Ini lain-lain jawabannya. Biasa aja. Ini maksudnya apa? Oke, kita dapat. Yang ini siapa nih? Flora. Masih sekolah? Masih. Apa yang kamu alami di sekolah cerita sama orang tua? Jujur di gereja ini. Di gereja. Takut ini Pak. Yang ngomong tapi lirik ke sini, orang tuanya di sini. Lirik bapaknya ya. Bapak Ibu perhatikan Pak. Kenapa anak-anak kita tidak terbuka kepada kita? Saya bilang itu kasih storage sedang hilang di dalam rumah tangga. Berarti orang tuanya kasihnya adalah kasih yang terus menutup, kasih yang terus dari atas ke bawah, menekan terus menerus. Tidak ada ruang untuk anak-anak menceritakan apa yang ada padanya. Dia mau cerita dia takut, dia pasti diambil. Dia mau cerita takut nanti dipukul. Kalau dia cerita dia takut, kenapa? Bisa saja dia dibully. Orang tua bisa membuli anaknya. Apa kata-kata bully yang paling sering? Bodoh kali kamu. Itu sebabnya kalau kita punya roh, buah roh yang pertama kasih. Dimulai dari rumah tangga, kasih stop. Apakah kita punya hubungan yang baik dengan anak? Bisa bercerita apa adanya, apa yang dia alami di sekolah, apa yang dia alami di kerja, dia mau cerita. Kadang-kadang kita bicara kasih, semuanya bicara senyuman. Rata-rata orang bicara kasih, bicara tentang pemberian. Tetapi kasih yang pertama adalah adalah hubungan papakan, hubungan istri, suami, lingkup yang paling kecil. Ada nggak kenyamanan? Tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita terlalu jauh mengambilkan kasih itu, baca lalu kasih berhubungan dengan orang lain. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita menghasilkan kasih? Identitas Allah itu, identitas kasih itu bisa tumbuh di dalam rumah tangga kita. Suatu hari anak kami pulang sekolah cerita. Dia bilang, agak ngeri di sekolah. Kenapa anak? Geng motor. Kamu ikut? Mereka masuk kelas dan bergurau satu-satu. Takut. Kalau nggak kamu, bagaimana? Ini kecil. Kami nasihati. Di sekolah
hati dengan anak kita. Ini cara kasih sorga Bapak. Anak kita depan mata kita mungkin baik sekali, tapi Bapak Ibu tidak tahu di luar sana ia dapatkan kasih yang lain. Maka kalau engkau rajin ibadah, mau dipenuhi oleh Roh Kudus, hasilkan kasih. Tapi kasih itu pertama dibuktikan ada dalam rumah tangga. Apakah yang ada dalam rumah tangga adalah kasih yang betul-betul murni, kasih yang betul-betul tulus? Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, bukan karena ada maunya. Tanggal muda baik sekali istri, senyumnya sumringah, gak minta kopi keluar kopi, tapi tanggal makin tua keluar atap yang aslinya. Ini kasih, kasih yang kau kasih dalam identitas ini. Kalau kau mengaku percaya Kristus, tetapi dalam rumah tanggamu kau gak bisa mempraktikkan kasih, apa yang kau transfer kepada orang lain? Hal yang kedua adalah kasih apa? Eros. Kalau dalam Alkitab Yunani kan kasih eros, sexual love. Kasih ini hanya boleh ada dalam rumah tangga, hanya boleh ada dalam lingkungan pernikahan. Jangan coba dipakai untuk di tempat yang lain. Hanya boleh ada di dalam rumah tangga. Anak muda, tidak ada ceritanya kepada engkau untuk melakukan hal ini. Tapi bapak-bapak, ini poin yang tinggi. Memang kadang-kadang bicara tentang seksual atau kasih eros, kadang-kadang gereja banyak tertutup untuk hal ini demikian. Dianggap itu sebabnya pelajaran tentang seksualitas selalu didapatkan anak kita dari luar, bukan dari dalam gereja. Biasanya ketika pasangan konseling datang untuk dikonseling, kebanyakan minta maaf, sudah hamil, baru datang, cepat aman, cepat tinggal, kok usah lama-lama. Kenapa? Sudah praktekkan apa? Seks. Maka anak muda kita. Tapi orang tua juga hati-hati. Banyak saja kalau tidak menguasai PR untuk ibu-ibu, bapak-bapak kita yang sudah berumah tangga. Tugasmu dan saya adalah bagaimana bisa memberikan edukasi tentang hal-hal yang ini. Itu bagian daripada kasih Bapak Ibu. Kita harus bisa memberi contoh, memberi teladan, memberi pengertian yang baik kepada anak-anak kita. Karena bicara tentang seksualitas atau seks di dalam gereja biasanya itu tabu, gak kudus. Maka kalau kita mengerti betul tentang kasih eros yang harus diletakkan pada porsinya, maka pasti tidak ada perselingkuhan. Itu pasti tidak ada perselingkuhan. Dihapus di dalam pikiran kita tentang perselingkuhan. Kalau kita mengerti betul tentang seks, kasih eros, maka kita perlu memahami. Bapak-bapak tolong pahami, ibu-ibu tolong pahami. Jangan kasihnya dari bulan lalu sampai bulan ini belum pernah dicuci. Air apa sih kan? Atau bapak-bapak pikirannya mikirkan orang lain terus, bukan pasangan. Ini yang namanya kasih. Kasih eros harus ditempatkan kepada Kristus. Yang ketiga yaitu kasih pilihan atau pilih. Itu kasih bicara tentang hubungan dengan lingkungan, dengan orang lain, persaudaraan di lingkungan, di keluarga besar, di luar daripada diri. Maka itu penting supaya kita nggak hanya bergereja punya kasih, tapi hubungan dengan tetangga kacau. Punya kasih, tetapi tetangga beracara ajaib pada datang.
punya kasih, tetapi tidak hadir dalam setiap perkumpulan-perkumpulan. Berarti kasih apa yang kamu miliki dalam diri? Mungkin engkau berdoa sambil ngeroh, konser roh, bisa. Tetapi hubunganmu dengan orang lain sedang bermasalah. Maka ini kasih apa yang sedang ada dalam diri? Identitas apa yang ada pada diri? Itu sebabnya tadi nats pendidik kita berkata, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau harus bisa mengasihi orang lain. Kasih filia, kasih terhadap orang lain, lingkungan, persaudaraan, harus dimiliki kasih. Itu harus tuh rasa peduli. Kadang orang Kristen adalah orang yang paling malas berbuat kebaikan. Kadang orang Kristen adalah orang yang paling jorok, lingkungannya jorok, buang sampah sembarangan. Ini tidak memiliki kasih terhadap lingkungan yang jauh. Tapi kita bicara punya kasih. Orang melakukan itu kepada kita, tidak pas kita marah. Bagaimana kasihmu terhadap orang lain? Kasih ini. Berarti kita tidak hanya mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita. Ini hal yang penting. Jadi kasih tentang storge, kasih ero dan juga kasih filia. Ini selalu dikatakan orang adalah hubungan kasih yang bersifat horizontal. Berarti manusia dengan diri, manusia dengan sesama. Itu yang terus kita harus punya kasih yang horizontal, kasih yang bersifat horizontal. Tetapi yang terakhir adalah kasih agape. Itu kasih yang bersifat vertikal, hubungan dengan Allah. Bisa tak hanya dengan sesama, tapi tidak bisa dengan Tuhan. Mungkin bisa, dan ada banyak orang yang praktekkan itu. Hubungannya baik dengan semua orang, tapi dia tidak kenal Tuhan. Apa? Banyak orang ateis, tidak percaya Tuhan, tapi hidupnya baik sekali. Tapi ketika kita bicara tentang hubungan yang vertikal dengan Allah, kasih agape, maka kasih ini adalah kasih yang harus betul-betul kita praktikkan. Itu sebabnya tadi ayat yang tadi saya kutip, Yohanes 3:16. Ini adalah kasih agape, kasih yang vertikal, yang sangat apa? Kasih yang kekal kepada manusia. Tidak melihat keberdosaan seperti apa, tetapi Allah tetap mengasihi akan engkau kasih. Ia tidak melihat agama, tetapi ia melihat engkau seperti ciptaannya yang paling unggul. Dia adalah ciptaan yang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape adalah kasih yang mau berkorban. Itu sebabnya saya percaya ketika suami atau bapak-bapak mau menikahi pasangannya, istrinya, banyak pengorbanan. Saya mau menikahi ibu gembala, pemasmur, banyak pengorbanan. Kasih yang berkorban. Jadi kalau ada kasih tapi tidak ada pengorbanan, itu bukan kasih yang tulus. Karena kasih selalu ada pengorbanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kasih, saya sudah banyak ngobrol banyak tentang kasih. Definisi kasih apa? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu memberikan kita definisi tentang kasih. Apa yang dikatakan di sana? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Yang dikatakan di sana adalah kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Jadi kalau bilang kasih itu sabar, sudah sabar nggak kita satu dengan yang lain? Sudah sabar? Hah? Sabar? Bapak-bapak masih sabar menghadapi istri sampai hari ini? Sabar luar biasa. Ibu masih sabar menghadapi suaminya yang pulang mandi, anduknya entah kemana. Masih sabar ibu-ibu? Murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan,
tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini kasih. Masih ada yang suka dendam di sini, nggak ngaku di sini, tapi dalam hati banyak. Ya. Kasih itu berarti apa? Tidak menyimpan apa? Kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kan definisinya Alkitab ya, firman Tuhan. Tapi kalau saya tanya Pak Flora, menurut Bapak ini kasih Bapak secara pribadi Pak? Ada? Silakan Bapak pikirkan, nanti kasih saya jawab. Jadi pujian kan? Apa itu kasih menurut ini? Sabar. Ikutin jawaban Alkitab ya. Saya ingin tanya jawaban dia pribadi. Tapi dia bilang sabar, berarti ibu banyak bersabar ya? Sabar. Yang lain? Pak Siburian, menurut Bapak kasih itu apa? Gak usah ingat ibu, gak usah. Gak usah ingat. Nah ini yang tangan saya depan. Saya lupa nama. Saya ingat ada Pak Siburian. Betul Pak Siburian kan? Oh masih. Rencana ganti. Apa itu kasih menurut Bapak Ibu pribadi? Karena itu kalau itu menjadi identitas kita, maka dimanapun kita akan jadi. Bukan cara kasih. Hukum yang terutama dan terbesar, yaitu kasih. Maka kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Apa itu kasih? Menurut sudah dapat jawabannya? Bapak jangan pura-pura lupa. Saya masih ingat. Apa Pak? Masih belum dapat Pak? Satu lagi Siburian yang bilang ke Bapak. Pak ya, Delisia. Jangan serius sekali Bapak lihat saya. Saya takut juga. Kok makanya begini, dari kepala lagi. Apa itu kasih? Kasih itu apa? Memberi dan memahami. Memberi dan memahami. Bagus. Luar biasa. Ini kalau diartikan secara dalam, memberi dan berarti kepada siapa dia memberi? Dan yang dia beri itu dipahami nggak? Yang dia sudah kasih dipahami orang nggak? Itu diartikan dalam itu Bapak. Kalau tadi aku bilang sabar, hanya dia ada Tuhan yang tahu. Yang sabarnya seperti apa? Mungkin menghadapi suami, mungkin di kerjaan atau mana? Ada lain? Oh, pasti boleh. Berbuat baik, berarti selalu berbuat baik. Kalau orang nggak berbuat baik sama dia, hati-hati ya. Kan begitu. Timbal baliknya kan begitu. Putra anak muda. Sudah ada pacarmu? Belum. Oke. Apa itu kasih? Bapak Ibu Bom, jangan Ibu lihat saya senyum-senyum dari tadi. Sekarang apa jawabannya? Tolong, Ibu suka menolong berarti. Suka menolong, tapi dia mau juga ditolong. Ya kan? Bapak Ibu, kalau kita mengerti kasih, maka itu akan kemudian mempengaruhi seluruh identitas yang kita lakukan, semua yang kita lakukan.
Ketika kita sendiri, kita dengan orang lain, dimanapun kita berada, kita harus sadar. Saya pribadi selalu pegang ada ayat firman Tuhan juga. Utamakanlah orang lain lebih dahulu daripada kita. Saya lupa ayatnya karena saya tidak pandai menghafal ayat. Berusahalah menjadikan orang lain lebih utama daripada kita. Kalau misalnya itu demikian, Bapak Ibu waktu antri makan, ingatlah yang di belakang. Serius ini. Begitu ambil makan, Bapak Ibu ingat gak orang yang di belakang? Karena pengertianmu tentang kasih itu merubah apa yang kau lakukan. Saya suatu hari ikut satu pertemuan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Begitu giliran makan, kami yang di belakang dapat kuah kosong. Sudah gak ada isinya. Gampang buat. Banyak orang yang tidak mengerti arti kasih sebenarnya. Kalau kita lihat 1 Korintus 13 itu kan panjang sekali, sabar, murah hati, macam-macam. Tetapi persoalan sederhana, apakah kamu menganggap orang lain lebih utama daripada kita? Bapak-bapak, apakah istri lebih utama daripada kita? Ibu-ibu, apakah suamimu lebih utama? Apakah orang lain lebih utama daripada diri? Jika itu ada padamu, maka apapun yang kau lakukan, kau akan sadar, saya tidak sendirian, masih ada orang lain. Begitu saudara mengambil makan, saudara yang punya, masih ada orang lain. Saudara kita melakukan ini, ingat, oh ya, ada orang lain. Ketika saudara jalankan langkahnya pasar, saudara langsung ingat, oh ya, ada orang yang lebih. Ketika saudara jalan dan kemudian ada yang kotoran atau orang buang sampah, saudara ingat, oh, ini pasti tidak layak untuk orang lain. Nah, kasih ini begitu penting. Saya menutup renungan ini dengan kalimat yang sangat penting. Kita semua pasti sudah paham tentang kasih, tetapi yang paling utama adalah biarlah kasih ini tidak munafik. Ada banyak kasih yang orang praktekkan, tapi kasihnya munafik. Kasihnya tidak tulus. Yudas mengasihi Yesus, tapi kasihnya munafik. Yudas dekat sekali dengan Yesus, tapi kasihnya tidak tulus. Maka saudara dan saya, kita harus mengembangkan kasih yang tulus, bukan kasih yang munafik. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 9a, di sana dikatakan, hendaklah kasih itu jangan kurang. Kita mungkin sudah mengerti semua tentang kasih, hidup dalam kasih, tetapi mau dipenuhi kasih, tetapi hendaklah kasih kita jangan kurang. Kalau lagi ada maunya, baiknya luar biasa, tapi setelah dapatkan hilang. Ini banyak ini yang pasangan menikah begitu. Waktu konseling rajin sekali, tapi setelah menikah hilang orangnya. Waktu mau dibaptis rajin sekali katekisasi, setelah teguhkan, diberkati, setelah dibaptis hilang orang. Kalau mau melayani baik-baik kali dengan pelayan-pelayan yang lain, begitu kan dikasih pelayanan sakit hati. Ini kasih apa yang ada? Kita mengerti tentang kasih, tetapi yang paling utama adalah jangan sampai kasih kita adalah kasih yang benar, kasih yang pura-pura. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain tidak akan tahu apakah kasih kita tulus atau tidak. Kitalah yang paling mengerti. Karena itu sangat penting untuk kita. Kelihatan baik. Saya ulangi lagi. Kelihatan baik. Ini harus kita buat. Yang ada adalah harus benar. Karena baik itu belum tentu benar. Harus benar. Jangan di gereja kita kelihatan baik, tapi di gereja banyak orang tidak mau ke gereja karena orang di luar melihat orang-orang rajin ke gereja adalah orang-orang yang benar. Rajin ke gereja dia, tapi menggosipin orang juga dia. Ini kasih yang pura-pura. Salaman sama orang wajahnya senyum, tapi di dalam hati awas kalau.
adalah kasih yang tulus. Maka poin yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau selama ini engkau sudah mempraktikkan kasih dan kasih itu tidak tulus, tidak ada hal yang lebih selain bertobat. Tobat Bapak Ibu yang dikasih. Kita dicintai oleh Tuhan bukan karena kita baik, tetapi karena memang pribadi Allah adalah identitas Allah itu adalah kasih. Maka kasihnya kita lakukan, dan itulah yang harus kita coba. Kalau kau hanya mengasihi orang yang baik denganmu, apalagi orang jahat pun bisa melakukan. Tetapi kasihilah orang, jangan lihat status sosialnya, tingkat pendidikannya seperti apa. Kalau memang waktunya kau masih kasihilah dia, jangan kau tunda. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 9 yang tadi kita lihat, kita baca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tapi kata-kata selanjutnya lebih menarik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ada dua instruksi satu kali. Ada dua pesan, ada dua perintah satu kali di sana. Di sana dikatakan jauhilah. Memang konotasinya negatif. Pesannya seolah-olah negatif, tetapi kata lakukan seolah-olah itu positif. Tetapi dua kata itu berarti bahwa engkau dan saya untuk memiliki kasih yang kekal itu harus tetap melihat kepada pribadi Allah, pribadi Kristus. Saya ingin kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 11 sebagai akhir daripada renungan kita ini. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 11. Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 11. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Katakan kepada orang yang samping. Katakan kepada orang yang samping. Kalau Allah sudah mengasihi, kau juga harus bisa mengasihi. Buah roh kasih pasti di depan disambut dengan sukacita, kebaikan dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dengan baik, kasih itu membungkus semua buah dengan program. Kau baik, kau lemah lembut dan yang lainnya. Tapi kalau kau tidak punya kasih itu, maka semua sia-sia. Dalam satu kali dikatakan seperti gong yang nyari bunyi gemerinci dengan orang tetapi biarlah kita pulang hari ini dengan membawa kasih Allah dalam diri kita sebagai identitas khusus Allah. Tinggal kasih seperti apa yang Bapak Ibu mau. Pesannya adalah biarlah kasihmu dan sayang kepada siapapun itu bukanlah kasih yang palsu, bukan kasih yang pura-pura, atau bukan